Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila, NPM 190317051, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kredit, likuiditas, dan efisiensi operasional terhadap return on asset, studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bank memiliki peran tidak terlepas dari manfaatnya menjadi lembaga keuangan intermediasi, yaitu penghubung pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kesulitan dana. Bagi kehidupan masyarakat, bank sangat penting. Tujuan perbankan yaitu untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank juga dapat melayani transaksi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Bank memiliki tujuan, yaitu memperoleh keuntungan bank berasal dari biaya yang dibebankan oleh bank atas layanan dan dari penyaluran kredit, dan maksimum mengoptimalkan kegiatan operasionalnya. Tujuan penelitian yang pertama, untuk menganalisis perkembangan kredit, likuiditas, efisiensi operasional, dan return on asset pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kredit, likuiditas, dan efisiensi operasional terhadap return on asset secara simultan. Ketiga, untuk menganalisis pengaruh kredit, likuiditas, dan efisiensi operasional terhadap return on asset. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan verifikatif. Subjek dalam penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai dengan 2019. Objek penelitian ini kredit, likuiditas, efisiensi operasional, dan return on asset. Jenis data dalam penelitian itu yaitu data kuantitatif. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi perusahaan perbankan berjumlah 46 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 18 perbankan. Selanjutnya pembahasan. Uji normalitas. Pada hasil uji normalitas dapat diketahui probability yaitu 0,181846. Nilainya lebih besar daripada nilai signifikan 0,05. Data yang dipakai berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Pada hasil uji multikolinearitas, koefisien korelasi antar variabel independen dalam penelitian ini kurang dari 0,80. Diperoleh kesimpulan tidak terjadi multikolinearitas. Heteroskedastisitas. Pada hasil uji ini menunjukkan nilai probability untuk masing variabel yaitu memiliki nilai lebih tinggi daripada 0,05. Artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas. Uji autokorelasi. Pada hasil pengujian autokorelasi menampilkan Durbin-Watson yaitu 1,851046. Terletak di antara 5 ini menunjukkan tidak terjadinya autokorelasi. Pemilihan model. Yang pertama, uji Coe. Dari hasil pengujian dengan uji di atas, diperoleh probability pada cross-section F sebesar 0,0000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikan HA diterima. HA pada uji Coe adalah model fixed effect. Kedua, ada uji Hausman. Dari hasil pengujian dengan uji Hausman di atas, diperoleh nilai probability cross-section random sebesar 0,0330, di mana nilai lebih kecil dari nilai signifikan. HO ditolak dan HA diterima. Model yang dipakai penelitian ini adalah model fixed effect. Karena hasil pengujian uji Coe dan pengujian uji Hausman sama, maka model yang dipilih yaitu model fixed effect. Uji fixed effect. Yang pertama, nilai koefisien regresi variabel kredit bernilai negatif. Setiap peningkatan kredit akan menurunkan return on asset. Yang kedua, nilai koefisien regresi variabel likuiditas bernilai positif. Yang ketiga, nilai koefisien regresi variabel efisiensi operasional bernilai hipotesis. Yang pertama, ada koefisien determinasi. Pada tabel di atas, nilai adjust R-square sebesar 0,967578 atau 96,75%. Hal tersebut mengindikasikan masing-masing menjelaskan variabel dependen yaitu return on asset sebesar 96,75 dan sisanya 3,25 disebabkan oleh faktor yang lain. Yang kedua, ada uji F atau simultan. Hasil uji F di atas dapat diketahui nilai prob F statistik yaitu 0,00000 lebih kecil dari 0,05. Maka HA diterima. Artinya variabel kredit, likuiditas, dan efisiensi secara simultan berpengaruh terhadap return on asset. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T. Yang pertama, variabel kredit diukur dengan menggunakan rasio NPL memiliki nilai probability yaitu 0,7252, lebih besar dari nilai signifikan 0,05. Maka HO diterima dan HA ditolak. Berarti kredit tidak berpengaruh terhadap return on asset. Yang kedua,
Variabel likuiditas diukur menggunakan rasio LDR memiliki nilai probability yaitu 0,6632, lebih besar dari nilai signifikan 0,05, maka HO diterima. Berarti, likuiditas tidak berpengaruh terhadap return on asset. Yang ketiga, variabel efisiensi operasional diukur dengan menggunakan rasio pupuk memiliki nilai probability yaitu 0,00 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Berarti efisiensi operasional berpengaruh terhadap return on asset. Kesimpulan. Yang pertama, perkembangan kredit, likuiditas, dan efisiensi operasional pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 cenderung mengalami naik turun per tahunnya. Yang kedua, berdasarkan hasil pengujian bahwa secara simultan, kredit, likuiditas, dan efisiensi operasional berpengaruh terhadap return on asset. Ya, berdasarkan hasil pengujian secara parsial, kredit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return on asset. Likuiditas tidak berpengaruh dan signifikan terhadap return on asset. Efisiensi operasional berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return on asset. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.